Halo semuanya, di video kali ini saya akan membahas materi mengenai sudut antara dua vektor. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Komang Nadia Turandari, nomor absen 24 dari kelas 10 MIPA 6. Kita langsung aja masuk ke pokok materi, yaitu sudut antara dua vektor di R2. Sebenarnya, menentukan besar sudut antara dua vektor itu rumusnya sama aja, jadi yang beda itu di R2 dan R3, yaitu di komponennya aja. Jadi, rumus besar sudut antara dua vektor dapat dirumuskan dengan vektor A dikali vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta. Dimana kalau kita menerapkan sifat perkalian komutatif, panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta hasilnya akan sama dengan vektor A dikali dengan vektor B. Jadi, cos theta sama dengan vektor A dikali vektor B. Nah, panjang vektor A dikali panjang vektor B ini kita pindah ruas ke kanan jadi bagi atau per. Jadi, rumus untuk mencari cos theta sama dengan vektor A dikali vektor B per panjang vektor A dikali panjang vektor B. Nah, kita masuk ke rumus untuk mencari cos theta di R2. Nah, vektor di R2 artinya vektor itu mempunyai dua komponen, yaitu komponen X dan juga komponen Y. Jadi kita masukin rumus ini, cos theta sama dengan vektor A dikali vektor B. Di mana kita ingat lagi ke hasil kali dua vektor di R2. Di mana dirumuskan dengan X1 dikali X2 ditambah Y1 dikali Y2. Terus untuk mencari panjang vektor di R2, kita ingat kembali, yaitu rumusnya adalah akar dari komponen itu sendiri. Jadi, akar dari X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat. Jadi, dapat dirumuskan bahwa untuk mencari cos theta atau besar sudut antara dua vektor di R2 dirumuskan dengan cos theta sama dengan X1 dikali X2 ditambah Y1 dikali Y2 per akar dari X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat dikali akar dari X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat. Sama halnya dengan di R2, untuk mencari sudut antara dua vektor di R3 itu caranya sama. Namun yang membedakan seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa yang membedakan adalah jumlah komponennya. Di R2 ada dua komponen, jadi di R3 ada tiga komponen. Caranya sama, tapi yang membedakan kita menambahkan satu komponen lagi yaitu komponen Z. Jadi, cos theta sama dengan X1 dikali X2 ditambah Y1 dikali Y2 ditambah, kita nambah komponen lagi yaitu komponen Z, ditambah Z1 dikali Z2 per akar dari X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat ditambah Z1 kuadrat dikali akar dari X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat ditambah Z2 kuadrat. Dengan memperhatikan persamaan vektor A dikali vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta, dan jika vektor A dan vektor B adalah vektor-vektor bukan nol dan theta adalah sudut di antara kedua vektor, maka perbedaan tanda tersebut ditentukan oleh besarnya theta. Yaitu, vektor A dikali vektor B itu akan lebih dari 0 jika theta itu lebih besar dari 0 derajat dan lebih kecil dari 90 derajat, dan akan membentuk sebuah sudut yaitu sudut lancip. Yang kedua, vektor A dikali vektor B hasilnya akan kurang dari 0 jika theta lebih besar dari 90 derajat dan kurang dari atau sama dengan 180 derajat, dan akan membentuk sebuah sudut yaitu sudut tumpul. Yang ketiga, vektor A dikali vektor B hasilnya akan 0 jika theta sama dengan 90 derajat, dan akan membentuk seperti sudut yaitu sudut siku-siku. Selanjutnya, theta sama dengan 0 derajat jika dan hanya jika vektor A dikali vektor B sama dengan panjang vektor A dikali dengan panjang vektor B. Dan gambarnya seperti ini. Dan yang terakhir, theta sama dengan 180 derajat jika dan hanya jika vektor A dikali vektor B sama dengan min dari panjang vektor A dikali panjang vektor B. Gambarnya seperti ini. Ini merupakan gambar awalnya yang jika digabung vektor A dikali vektor B jadinya satu kesatuan garis. Nah ini sama, vektor A arahnya pertama ke kiri, terus vektor B arahnya ke kanan. Jadi digabungin dikali jadi gambarnya kayak gini. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Misal, diketahui vektor A sama dengan 1,3 dan vektor B sama dengan 4,2. Yang ditanya adalah besar sudut antara vektor A dan vektor B. Dari komponennya kita tahu bahwa ini merupakan vektor di R2. Dan tadi juga sudah kita bahas untuk mencari rumus besar sudut antara dua vektor di R2. Masih ingat rumusnya?
Ya, rumusnya adalah cos theta sama dengan vektor A dikali vektor B per panjang vektor A dikali panjang vektor B. Nah, kita cari dulu vektor A dikali vektor B-nya. Masih ingat rumusnya? Iya. Vektor A dikali vektor B itu sama dengan 1, min 3 dikali min 4,2. X kali X, Y kali Y. 1 kali min 4, min 4. Min 3 kali 2, min 6. Min 4 ditambah min 6. Min ketemu plus jadi min 4, min 6 hasilnya min 10. Terus kita cari panjang dari masing-masing vektor A dan vektor B. Dimana kita tahu bahwa rumus untuk mencari panjang vektor adalah akar dari komponen itu sendiri. Jadi, panjang dari vektor A sama dengan akar dari 1 kuadrat ditambah min 3 kuadrat. Di mana 1 kali 1 sama dengan 1, dan min 3 kali min 3 sama dengan 9. Jadi, panjang dari vektor A adalah akar 10. Kita cari panjang dari vektor B, yaitu sama dengan akar dari min 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Di mana min 4 kali min 4 sama dengan 16, dan 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi, panjang vektor B sama dengan akar 20. Nah, dari ini kita masukin rumus, yaitu vektor A dikali vektor B per panjang vektor A dikali panjang vektor B. Dimana tadi vektor A dikali vektor B sama dengan min 10, kita masukin min 10 per panjang vektor A-nya akar 10, dan panjang vektor B-nya akar 20. 10 kali 20 kan 200, akar kali akar ya akar, jadi min 10 per akar 200. Jadi sama dengan min 10 per, akar 200. Akar 200 itu kan sama artinya dengan akar 100 kali 2, dimana akar 100 sama dengan 10, jadi dapatnya 10 akar 2. Dimana ini bisa kita coret, jadi dapatnya min 1 per akar 2 atau min setengah akar 2. Nah, tadi kan kita disuruh nyari besar sudut antara vektor A dan vektor B, berarti kita disuruh nyari tetanya. Nah, diketahui bahwa cos theta itu min setengah akar 2. Jadi kita cari tetanya dengan cara theta sama dengan arsen cos min setengah akar 2. Jadi kita cari cos dari sudut berapa yang hasilnya min setengah akar 2. Jadi theta sama dengan 135 derajat. Selanjutnya, saya ada beberapa latihan soal untuk kalian bisa memahami lagi tentang sudut antara dua vektor. Sekian video materi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun penyampaian materi yang kurang tepat dan juga terlalu cepat. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.